Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala 'aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang taat. Oleh karena itu, marilah tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan dengan batin kita yang selalu tunduk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita yang selalu mengucapkan
rasa syukur dan perkataan-perkataan yang baik. Lebih-lebih tingkah laku dan amal perbuatan kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk melaksanakan semua perintahnya maupun menjauhi segala larangannya. Jamaah rahmani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang terdapat di atas muka bumi ini. Dan janganlah engkau mengikuti bisikan setan dalam memakan makanan. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Jamaah rahimakumullah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan bahkan kepada seluruh umat manusia. Untuk yang pertama, ketika kita makan adalah makanan yang halal. Dan ini bagi kaum muslimin adalah harga mati. Karena sesungguhnya makanan-makanan yang halal itu sangat bermanfaat. Baik bagi seluruh manusia, apalagi bagi kaum muslimin. Maka ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua, makanlah makanan yang thayyib. Para ulama berbeda pendapat tentang halal dan thayyiban. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan makanan yang halal adalah makanan yang nikmat dan bermanfaat bagi jiwa. Sementara Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud makanan yang thayyib adalah makanan atau sesuatu yang baik dan tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Jamaah rahmani rahimakumullah. Suatu saat seorang ulama besar abad ke-19, Syekh Muhammad Abdur rahimahullah taala berkunjung ke barat dan bertemu dengan para mahasiswa barat. Ketika itu berdialog, beliau ditanya, kenapa engkau kaum muslimin mengharamkan babi? Kalau babi adalah binatang kotor, makanannya kotor, mengandung cacing pita, okelah itu dulu. Sekarang banyak peternakan babi yang tempatnya bersih, bahkan mungkin bersih, lebih bersih dari tempat rumah kaum muslimin. Tapi kenapa umat Islam masih mengharamkannya? Maka tanpa banyak bicara, Syekh Muhammad Abduh meminta kepada para penanyanya untuk mencarikan 2 ayam jantan, 1 ayam betina, dan 2 babi jantan, 1 babi betina. Setelah itu 2 ayam jantan dan 1 betina dimasukkan ke kandang yang sama. Maka pejantan yang 2 ini bertarung untuk mendapatkan betina yang 1. Maka yang menang yang mendapatkan betina. Setelah giliran yang kedua, babi jantan dimasukkan dengan 1 babi betina. Apa yang terjadi? Aneh bin ajaib. Ternyata 2 pejantan babi bersama-sama mau saling membantu menyalurkan dorongan biologisnya. Maka para penanya terdiam 1000 bahasa. Jamaah rahimakumullah. Ternyata memang dalam penelitian makanan-makanan yang kita makan berpengaruh terhadap kesehatan hati, kesehatan mental, dan juga kesehatan fisik. Ada penelitian, suatu bangsa yang gemar makan daging unta
maka dia pencemburu. Wallahu a'lam bishawab. Sebuah bangsa yang gemar memakan daging kuda, orangnya gesit, daya tahan tubuhnya kuat, lincah dan sebagainya. Sebuah bangsa yang suka memakan makanan atau daging kambing, mempunyai sifat lemah lembut, penyabar, penyayang dan sebagainya. Dan ternyata dalam penelitian selanjutnya, hewan-hewan atau makanan yang kita makan yang mempunyai sifat-sifat tertentu, terutama hewan, itu bisa menurun kepada yang memakannya. Maka kita jadi paham bahwa dunia barat begitu rusak dari sisi pergaulan dan moral karena mereka banyak memakan makanan yang haram, makan babi dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Kita hari ini melihat bahwa perilaku yang sangat luar biasa, bahkan tidak bisa diterima oleh akal dari bangsa Yahudi Zionis. Ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran. Allah SWT dalam sebuah ayatnya mengatakan, beliau berfirman, Allah SWT berfirman bahwa orang-orang Yahudi mempunyai kebiasaan selain memakan, selain membuat kerusakan, dia juga suka memakan makanan yang haram. Maka kita tidak heran bisa melihat perilaku yang sangat di luar nalar kita, yang tidak terbayangkan kekejamannya terhadap kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya bagaimana pengaruh makanan yang kita makan? Kalau kita sudah terbebas dari makanan yang haram, selanjutnya apa? Ternyata perintah berikutnya, kita juga disuruh untuk memakan makanan yang thayyib. Yang ternyata kita ketahui sekarang maksudnya adalah makanan-makanan yang bermanfaat, tidak merusak tubuh. Dan hari ini, jamaah rahimakumullah, data menunjukkan bahwa penyakit-penyakit yang beredar di masyarakat, yaitu penyakit fisik, yaitu penyakit jantung, stroke, ginjal, diabetes, dan lain sebagainya, penyebab terbesarnya adalah karena makanan yang dimakan. Gaya hidup terhadap makanan-makanan yang sekarang begitu banyak merajalela jenis makanan yang kalau kita sebut sebagai food extra process food, makanan yang diolah dengan berbagai proses sehingga menghasilkan makanan instan, makanan ini, makanan itu, sosis dan lain sebagainya. Sementara dulu kita tidak mengenal makanan seperti itu. Kita mengenal makanan telo godok, kacang godok, dan godok-godokan yang lain. Ternyata itu menjadi lebih sehat. Hampir tiap hari anak-anak kita memakan makanan yang tinggi gula, tinggi natrium, termasuk di sekolah. Ternyata akibat anak-anak kita sering mengkonsumsi makanan minuman yang tinggi gula dan tinggi natrium, maka akibatnya anak-anak jadi kurang nafsu makan. Karena sudah terbiasa dengan makanan yang mempunyai cita rasa yang kuat, asin, gurih, manis. Tidak suka sayuran, lebih hiperaktif. Kita melihat anak-anak membuli temannya, bahkan na'udzubillah min dzalik. Anak SD membunuh temannya, melecehkan temannya yang perempuan. Dan juga menyebabkan kecanduan gula dan juga kecanduan gurih-gurian sehingga anak-anak menjadi tantrum, ngamuk. Yang mengerikan adalah gangguan fungsi kognitif. Fungsi otak menjadi berkurang, anak kurang konsentrasi, nggak bisa berpikir. Kita melihat hari ini di YouTube, di TikTok, anak SMP, SMA ditanya 5 kali 5 ketemunya berapa? 10. Na'udzubillah. Itu tidak terjadi pada anak SD 30 tahun yang lalu seperti generasi kami. Dan juga yang mengerikan, karena sekarang zamannya medsos,
anak-anak di bawah umur, anak-anak yang masih kecil, remaja, terkena penyakit diabetes, jantung, gagal ginjal. Di sebuah kabupaten di Jawa Barat, ada ratusan remajanya terkena penyakit anemia karena hampir setiap hari makan seblak. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 31, wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berlebihan di sini ada dua makna. Yang pertama, sebagaimana hadis Nabi SAW, yang artinya tidaklah anak Adam memenuhi waduk atau wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika dia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Berapa banyak hari ini kita sering makan kekenyangan, makan berlebihan, akhirnya makanan tidak habis dimakan. Berlebihan yang kedua, setiap hari kita makan makanan yang banyak mengandung zat-zat yang ketika berlebihan itu menjadi berbahaya, termasuk gula, kandungan natrium yang tinggi di camilan. Maka anak-anak kita setiap hari makan, kalau enggak camilan berasa gurih, asin, pasti manis. Dan itu terjadi terus-menerus, akibatnya hari ini banyak anak-anak yang giginya habis sebelum waktunya. Anak-anak yang susah diatur, anak-anak yang hiperaktif, dan lain sebagainya. Bahkan sampai terkena penyakit-penyakit yang dulu penyakit itu hanya diidap atau menimpa orang-orang tua di antara kita. Hari ini menimpa anak-anak kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, sebagai bentuk kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena kita berkepentingan dari sisi kesehatan, marilah kita memperhatikan makanan yang kita makan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia memperhatikan apa yang dia makan. Tidak berhenti di halal saja, tapi apakah makanan yang dimakan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, thayyib atau tidak, berlebihan atau tidak. Itu insya Allah akan menjadi investasi kesehatan kita di masa akan datang, sehingga generasi kita menjadi generasi yang sehat dan kuat, baik secara mental maupun fisik, baik secara lahir maupun batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah kita memperhatikan hatta termasuk makanan, karena makanan adalah sumber kekuatan bagi fisik kita, bagi anak-anak kita. Maka kita harus betul-betul memperhatikan makanan yang kita makan, makanan yang keluarga kita makan, anak-anak kita makan, murid-murid kita makan. Mari kita mulai dari lingkungan kita untuk memberikan asupan makanan yang lebih sehat, lebih bergizi, dan tentunya bermanfaat bagi mental dan juga jasmani kita semuanya. Karena itu menjadi kunci kesehatan generasi di masa yang akan datang. Sehingga tidak akan muncul lagi istilah
generasi stroberi, generasi micin, dan lain sebagainya, yang itu jargon-jargon yang sebenarnya sangat melecehkan generasi kita. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak dapat melakukan apa-apa, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril ikhwanana muslimin mustada'afina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana muslimin mustada'afina fi Filistin wa'fu anhum waghfir lahum warhamhum anta maulahum wansur malal aduwika wa aduwihim wansur malal qaumil kafirin. Allahumma anzil ala Indonesia imaman adilan wa la tusallit ala Indonesia man la yarhamuna. Allahumma ja'al hadzal baladan Indonesia baladan aminan baladan thayyiban baladan mubarakan wa antal ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la